Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih banyak yang bingung ya cara menyambung kabel dari APC. Jadi karena pemahaman tentang APC itu yang mungkin kurang dimengerti ya. Jadi APC itu suatu alat prosesor itu, jadi jangan memikirkan kabelnya seperti apa, itu mungkin lebih membingungkan ya teman-teman. Ya ada yang nyebut kombinasi dari flow switch dan pressure switch, tapi tidak sesederhana itu. Jadi gampangnya seperti ini, rata-rata APC itu seperti ini teman-teman, ada kabel in dan kabel out. Itu kadang teman-teman diminta menyambungkan di dalam, tetapi umumnya sudah ada kabelnya seperti ini. In nya itu berarti seperti ini teman-teman. Jadi in nya ini seperti saya ini adalah berupa colokan, gitu aja gampangnya teman-teman. Jadi in nya ini, in nya berupa colokan, sedangkan out nya ini berupa stop kontak, gitu aja teman-teman. Maksudnya ini steker ya, biasanya orang malah keliru ya, bukan colokan ya. Jadi ini steker, in nya ini adalah steker, kemudian keluarannya adalah berupa power, sudah strumnya sudah siap pakai, siap jadi, yang berarti adalah stop kontak, itu terjemahnya. Jadi ini bisa dipasang stop kontak ya, keluarannya berupa stop kontak, gampangnya seperti itu saja teman-teman. Jadi kalau sudah menggunakan ini teman-teman, harusnya sudah tidak memfungsikan pressure switch atau flow switch, dan pressure tanknya sudah tidak berfungsi lagi. Tetapi teman-teman ada yang tetap menggunakan ini teman-teman, apa, APC ini untuk apa? Untuk proteksi, dikombinasikan dengan radar, maksudnya mengisi torrent seperti ini teman-teman. Jadi radar ini pompa ini dipergunakan mengisi torrent memakai otomatis radar. Tetapi kenapa tetap dipakai APC? Ya karena APC ini punya fungsi lagi, satunya adalah dry running proteksi. Jadi ini bisa memproteksi pompa, mematikan pompa ketika tidak ada aliran air, baik aliran airnya itu habis yang dihisap, misalkan di tandon 1 ditransfer ke tandon 2, atau sumur yang tandon satunya habis, atau pompanya tidak muter. Ini bisa memproteksi, setelah beberapa detik tidak ada aliran maka strum akan diputus. Lah di mana letak kita memasang kabel dari radar ini? Ya mudah saja teman-teman, kita masangnya di inputnya. Jadi ini input, ini saya pakai kabel yang panjang teman-teman, seperti ini inputnya ini ya. Ini ada dua kabel, ini saya sambung memakai steker tadi. Nah inilah salah satu yang diputus inputnya ini yang masuk ke radar. Radar kan juga keluarnya dua kabel. Nah itu nanti ketemu di sini teman-teman. Ini salah satu ini kita putus, ini duanya nyambung dengan radar. Ya fungsinya apa? Jadi strum dari APC ini, prosesor APC ini, hidup matinya dikendalikan radar. Jadi kalau sedang tidak terpakai, katakanlah tandonnya penuh, tornya penuh, APC ini tidak terisi power. Ini lebih awal juga, sensornya lebih peka kalau kita pasang di inputnya biar tidak kacau. Jadi pertama-tama kalau teman-teman menggunakan APC ini, kita harus menonaktifkan dari pressure switch. Kalau pressure switchnya model seperti ini teman-teman, model yang bulat ini, ya tinggal ini disambung langsung, di bypass ya, maksudnya begitu teman-teman. Jadi ini di bypass supaya ini tidak berfungsi ketika memakai APC. Kalau teman-teman memakai pressure switch seperti ini, model apa ini, PM5, ya ini disambung dengan sini, hitam dengan hitam, merah dengan merah, dijadikan satu, dimasukkan ke salah satu terminal. Misalnya ini taruh semua ke bawah, dijadikan satu. Ini untuk menonaktifkan dari pressure switch ini. Kalau perlu, kalau memakai membran yang besar atau tabung yang besar, ya juga dimatikan aja, di drop. Karena apa? Nanti bisa membrannya rusak. Sayang kan, bisa dipakai
ke tempat lain membrannya, karena nanti pressure APC ini teman-teman matinya mengikuti timer, jadi nanti bisa ini berlebih ya, tekanan berlebih di membrannya, lebih baik di dop atau di plug dari membran ini. Skematiknya seperti ini teman-teman. Secara skematik atau wiring diagram APC ini seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah steker ya teman-teman, plug steker yang kita colokkan ke stop kontak, ke PLN. Ini dari PLN. Masuk ke APC, ini disebut prosesor. Jadi teman-teman, itu masuknya itu ada 2 kabel, keluarnya juga 2 kabel. Jadi jangan merubah-rubah yang di sini teman-teman, walaupun nanti yang diputus oleh APC sebenarnya cuma 1 aja, tapi sebenarnya aliran dari PLN tadi akan diolah oleh APC ini. Jadi ini kita anggap suatu prosesor, keluarannya berupa stop kontak. Itu aja gampangnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kadang bingung di mana itu meletakkan apa pressure switch-nya, di jumper di mana, itu jangan dipikirkan teman-teman. Jadi pompa air ini satu kesatuan sendiri seperti ini. Jadi pompa air ini adalah steker, kemudian pompa air motor. Itu teman-teman yang nanti tidak perlu terlalu ribet ya. Jadi kalau di sini ada pressure switch atau flow switch, itu yang harus dinonaktifkan, yaitu disambung langsung. Jadi intinya seperti ini, colokan dari pompa air steker ini masuk ke ini stop kontak output dari APC. Itu aja, lebih gampang begitu teman-teman. Kemudian kalau kita mau menyambungkan dengan radar, di mana letak radar ini teman-teman? Radar itu kita usahakan ada di inputnya ini ya teman-teman. Ini sudah kita selesaikan ya pekerjaan di sini, di jumper semua yang pressure switch, flow switch. Terus buatkan aja stop kontak atau keluaran di output ini. Pompa air bisa dicolokkan di sini. Dan yang colokan awal ini yang ke PLN teman-teman, inilah yang kita putus, salah satu saja yang kita putus masuk ke radar. Jadi di sini teman-teman yang kita putus ini, di sini satu saja. Ini yang masuk ke radar. Ditarik kabel ke torrent. Ya inilah disebut radarnya. Jadi ada 2 kabel pastinya teman-teman yang ke radar ini, itulah yang diambil dari sini, diputus dari sini. Jadi teman-teman nanti jangan bertanya lagi ini plus minus Pak atau gimana, ya tergantung colokannya teman-teman. Kalau colokannya teman-teman dibalik ya, yang masuk ke radar pastinya terbalik, bisa plus bisa minus, tidak masalah. Jadi intinya yang di kabel input dari APC inilah yang kita putus salah satu, kemudian ditarik kabel ke torrent. Jadi ada 2 kabel kan keluaran dari ini teman-teman, dari radar ini, itulah yang dikirim ke jalur kabel yang diputus ini. Jadi instalasinya seperti ini untuk apa skematiknya ya. Jadi pompa ini yang dikendalikan oleh radar dan APC ini seperti ini. Pompa air ini mengisap sumur atau bak yang di bawah, kemudian ditransfer ke atas, ke tandon atas. Ya disinilah dipasang radar ini tadi teman-teman. Radarnya ini ada di sini. Jadi fungsinya adalah ketika di bawah ini kehabisan air atau air ini ada tetapi pompanya masuk angin ya, mutar tidak mengisap. Atau yang kedua, pompa ini macet, misalkan kapasitornya, bearingnya macet. Inilah fungsi dari APC. Jadi radar ini ketika air di sini berkurang tentunya akan menyambung
level switch, jadi saklar ya, radar saklar, maka dia akan menyambung APC ini hidup sebagai prosesor. Stop kontak ini berisi strom, pompa akan hidup. Ketika tidak ada aliran beberapa detik, APC itu rancangan seperti itu, yaitu ketika tidak ada aliran, dry running proteksinya bekerja. Dari setelah beberapa detik, sekitar 8 detik biasanya, maka akan masuk ke mode error seperti ini. Nanti kemudian akan mengulang lagi. Itu model APC yang yok, yang umum itu biasanya yang kuning rata-rata seperti modenya. Jadi dia nanti akan mati, strom tidak masuk lagi ke sini. Dan beberapa saat nanti dia akan mengulang lagi. Itu terjadi beberapa kali. Jadi error, istirahat, mengulang, dan nanti setelah beberapa kali pengulangan baru akan memerlukan restart. Itu proteksi ya teman-teman. Jadi kemungkinan kalau sumber ini habis ya, dia ada kesempatan mengisi air lebih dahulu dan bisa mengulang tanpa harus di reset. Itulah fungsinya dari kombinasi radar ini teman-teman, yang digabung dengan APC. Itu banyak yang memakai kombinasi seperti ini, yaitu untuk proteksi dari dry running. Jadi kegagalan pengisian air ke sini, tidak ada aliran air ke tandon atas atau tandon yang kedua. Jadi kegagalan itu bisa dua, dari sumber air yang habis atau sumbernya ada tapi masuk angin, atau yang kedua adalah pompanya tidak berputar. Itu aja teman-teman, fungsi dari radar yang dikombinasikan dengan APC dan caranya menyambungnya, kabelnya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.